Ayah Bunda, jumpa lagi dalam acara Mini Parenting. Dalam acara ini, kami akan menyampaikan tips pendek bagaimana mendampingi anak-anak yang telah Tuhan anugerahkan di dalam pernikahan kita. Saya, Sri Ariyanti Kristianingsih. Ayah Bunda, emosi marah adalah emosi yang dimiliki manusia secara wajar, yang dilakukan seseorang saat situasi sedang tidak adil atau tidak benar. Namun, ketika anak kita tidak mampu mengontrol kemarahannya dan menjadi pemarah, itu yang dapat merugikan dan mengganggu diri maupun orang lain. Sehingga orang tua perlu membantu anak untuk mengatasinya. Ayah Bunda, anak yang tumbuh menjadi pribadi pemarah sebenarnya bukan tanpa sebab. Ada banyak faktor yang bisa memicu dan menyebabkan seseorang anak menjadi pemarah. Antara lain, anak sering melihat anggota keluarga lainnya berdebat atau marah satu sama lain. Atau ada masalah yang dialami anak, seperti masalah pertemanan, kesulitan dengan tugas atau ujian di sekolah, mengalami penindasan atau menjadi korban bullying, yang menjadikan anak merasa sangat stres, cemas, ataupun takut. Marah juga bisa dipicu karena anak mengalami perubahan hormon selama masa pubertas. Selain itu, kemarahan anak bisa juga merupakan ekspresi bahwa dia sebetulnya tidak percaya diri, malu, merasa bersalah, ragu, ataupun rendah diri. Ayah Bunda, bagaimana cara orang tua dapat membantu anak untuk memahami dan mengelola kemarahannya supaya tidak menjadi pemarah? Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Antara lain, yang pertama, kenalkan kepada anak tentang berbagai macam emosi atau perasaan, seperti marah, sedih, bahagia, dan takut ataupun yang lainnya, supaya anak dapat mengenali berbagai macam emosi atau perasaan yang dimilikinya. Yang kedua, ajarkan kepada anak untuk mengenali tanda-tanda emosi marah itu, seperti misalnya jantung mereka berdetak lebih cepat, nafas menjadi lebih cepat, otot tubuh menjadi tegang, atau mengatupkan gigi dan mengepalkan tangan, ataupun juga berkeringat dan gemetar. Itu adalah tanda-tanda emosi marah. Yang ketiga, ajari anak untuk mengelola emosi marahnya itu. Ada beberapa teknik atau cara sederhana yang bisa dilakukan untuk mengelola emosi marah, seperti misalnya latihan pernafasan atau relaksasi yang bertujuan untuk menenangkan pikiran saat anak sedang marah. Ajari anak untuk menarik nafas dalam-dalam dan kemudian menghembuskannya secara teratur saat ia sedang merasakan marah. Cara lain yang bisa dilakukan untuk mengatasi marah yaitu dengan cara menghitung angka 1 sampai dengan 10 ataupun berjalan keluar rumah sebentar dan kemudian masuk lagi saat dia sedang mengalami marah. Yang keempat, ajari anak untuk mengekspresikan kemarahannya dengan cara yang lebih positif, seperti misalnya menggambar, mewarnai, membaca buku, ataupun mungkin melakukan hal yang lain yang dia sukai. Yang kelima, jangan pernah mengalah pada anak yang sedang marah. Marah kadang dapat digunakan oleh anak untuk mendapatkan apa yang dia mau. Jika orang tua mengalah dan memberikan apa yang anak mau, maka anak akan menyadari bahwa tindakan yang dilakukan itu adalah cara efektif untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Orang tua perlu mengajari anak tentang cara-cara yang lebih positif dan lebih baik
jika dia menginginkan sesuatu. Yang keenam, ajak bicara anak dari hati ke hati tentang mengapa dia marah. Dan kemudian ajak anak untuk mengekspresikan kemarahan dengan lebih positif. Yang ketujuh, berikan apresiasi saat anak bisa mengelola emosinya dengan baik. Dan berikan pendisiplinan yang wajar saat anak tidak bisa mengontrol kemarahannya. Yang kedelapan, hindari tontonan atau bacaan yang bersifat kekerasan atau agresif. Dan yang kesembilan, orang tua perlu menjadi role model bagi anak dengan cara memberikan contoh yang baik ketika sedang mengalami marah. Kalau ayah bunda punya pengalaman bagaimana dalam mendampingi maupun mengasuh anak, silahkan cerita di kolom komentar yang sudah tersedia. Atau jika punya permintaan tentang tips parenting yang lain, silakan juga tulis di kolom komentar. Dan sebagai penutup, ingatlah, bila ingin berhasil menjadi orang tua yang bijaksana bagi anak-anak yang telah Tuhan anugerahkan dalam pernikahan, berilah waktu yang memadai untuk beraktivitas bersama dengan mereka. Dan bila ayah bunda membutuhkan ide atau gagasan atau inspirasi tentang aktivitas bersama dengan anak, silakan lihat acara Geku Giku di kanal YouTube GKI TV. Tuhan memberkati. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.